Dalam video ini, kami tayangkan satu contoh kasus bagaimana akupunktur berperan pada pasien long COVID-19. Video ini adalah kreasi dari Dr. Lili Joya Atmojo, Dr. Nani Suwarto Joya Atmojo, dan Dr. Lesti Joya Atmojo. Apa yang bisa dilakukan oleh akupunktur? Akupunktur dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien long COVID-19. Sudah banyak pasien-pasien long COVID-19, baik yang ringan maupun yang parah, berhasil ditolong dengan akupunktur dan mereka dapat beraktivitas kembali. Sebagai contoh, berikut ini salah satu kasus pasien yang berhasil tertolong setelah 3 minggu penanganan akupunktur, walaupun masih belum sepenuhnya pulih. Seorang laki-laki usia 53 tahun, tanggal 23 Juni tes PCR positif, CT value 17,21. Keadaan umum baik, tidak ada keluhan. Saturasi oksigen 98-100%. Pasien diisolasi di rumah dan diberi obat, antara lain antivirus dan antibiotik. 9 hari kemudian, kondisi pasien perlahan-lahan memburuk, batuk dan sesak napas, tidak demam. Pasien dirawat di rumah sakit. Hari ke-10, tes swab masih positif, CT value 23. Hari ke-14, pasien mulai menggunakan HFNC, High Flow Nasal Cannula, alat bantu pernapasan. Hari ke-20, pasien mendapat serangan hebat, kondisinya memburuk, PCR negatif. Pasien dipindah ke ICU non-COVID dengan diagnosa pneumonia COVID-19 hiperkoagulasi. Hari ke-21, pasien mendapat plasma convalescent, satu metode imunisasi pasif. Hari ke-22, pemeriksaan laboratorium kadar IL-6 tinggi, 86,92 pikogram per mililiter, normalnya kurang dari 7. D-dimer 3.400 nanogram per mililiter, yang normalnya di bawah 500 nanogram per mililiter. Ini menyatakan pasien menderita badai sitokin. Untuk itu pasien diberi Actemra 1 kali. Setelah kondisinya stabil, pasien pulang dan direhab di rumah. Saat itu pada foto toraks masih terlihat infiltrat. Pasien masih sesak napas, tidak bisa duduk. Posisi ternyaman saat itu hanya berbaring datar dengan bantal pendek. Setelah 2 bulan terhitung sejak pasien didiagnosa COVID, belum terlihat kemajuan yang berarti. Bergerak atau duduk menyebabkan pasien sesak nafas, dada terasa tertekan. Akhirnya, pasien memutuskan untuk terapi akupunktur. Saat itu, pasien datang ke klinik dengan ambulans karena duduk di mobil tidak memungkinkan. Setibanya di klinik, hari pertama dilakukan anamnesa. Keluhan pasien, pusing, cemas, banyak lendir di dada, tidak bisa dikeluarkan. Batuk tidak bertenaga. Perut bagian atas terasa nyeri, mual, tidak ada nafsu makan. Bagian kiri tubuh terasa baal dan kaki kiri sakit. Saat pemeriksaan fisik, pasien terlihat sangat lemas, tidak bertenaga, sulit bergerak dan terkesan depresif. Lidah pinggir dan depan merah, selaput di tengah kuning, pulse wiry atau tegang dan tipis, refleksona, area subkostal tegang saat palpasi, area remai 9, remai 12 tegang, berdenyut, remai 15 nyeri tekan. Pemeriksaan USG hari pertama terlihat liver lobus kiri mengecil, terdesak oleh jantung. Ukuran sebelum akupunktur 4,74 cm. Liver penuh dengan cairan. Pada gambar terlihat bercak-bercak putih menunjukkan cairan. Setelah akupunktur, ukuran liver membesar dari 4,74 cm menjadi 6,66 cm. Cairan atau bercak-bercak putih pada liver setelah atau pos akupunktur terlihat jauh lebih sedikit.
Aorta pendek dan kaku, pergerakan darah dalam aorta minimal. Sayangnya, pergerakan darah tidak bisa ditampilkan di video ini. Dinding aorta menebal. Setelah akupunktur, aorta memanjang, pergerakan darah lebih lancar, dinding aorta menipis. Perlu dijelaskan, penumpukan cairan di dalam organ dan dinding pembuluh darah terjadi oleh karena peradangan yang merusak endotel pembuluh darah dan mengakibatkan kebocoran dinding pembuluh darah. Di gambar ini terlihat bagian kiri pembuluh darah yang normal, cairan yang keluar sedikit. Bagian kanan, dinding pembuluh darah yang permeabilitasnya tinggi sehingga banyak cairan yang keluar. Strategi akupunktur yang diambil, yang pertama, ekstrameridian untuk merelaksasi aorta, memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah. Yang kedua, memperbaiki sirkulasi darah di dalam liver. Setelah akupunktur hari pertama, pasien bisa bergerak dan bisa duduk, walaupun hanya bertahan beberapa menit saja. Rencana selanjutnya, pasien dianjurkan terapi akupunktur 2 kali seminggu. Kedatangan kedua, kira-kira 2-3 hari kemudian, pasien masih menggunakan ambulans untuk datang ke klinik. Strategi akupunktur yang digunakan adalah, yang pertama, mendorong kapasitas paru, melancarkan long qi. Yang kedua, meregulasi cairan. Minggu berikutnya, saat kedatangan ketiga, pasien datang dengan mobil sendiri, pasien dapat duduk di mobil sekitar 2 jam. Strategi yang diambil ialah kidney jing, kidney essence, merupakan zat basis penting yang dalam medis barat dapat diterjemahkan sebagai zat-zat yang disekresikan ginjal seperti kloto, BMP7, vitamin D, dan lain-lain. Kidney jing dapat mempertahankan kesehatan sumsum tulang, sistem kekebalan, dan sistem neurohormonal. Setelah 4 kali terapi, yaitu minggu kedua, pasien bisa jalan kira-kira 10-20 meter dengan menggunakan walker atau alat bantu jalan. Strategi akupunktur minggu ketiga ialah mengeliminasi lendir. Pada lidah pasien terlihat selaput yang sangat tebal dan pecah-pecah yang dalam, seperti terlihat di gambar ini. Ini menandakan cairan keruh yang menghambat sirkulasi getah bening di semua organ. Setelah akupunktur, beberapa jam kemudian, selaput tebal lidah berkurang, pecah-pecah dan lendir di lidah jauh membaik. Kondisi pasien terakhir tanggal 14 September 2021. Pasien sudah bekerja di rumah, tubuh merasa lebih ringan, nafsu makan meningkat, timbangan bertambah 2 kg, pasien sudah bisa naik tangga. Banyak lagi pasien long COVID-19 yang sudah tertolong dengan akupunktur. Mereka sudah bisa beraktivitas lagi. Semoga dengan akupunktur kami dapat berkontribusi dalam membantu lebih banyak lagi penyandang long COVID-19. Terima kasih.